Halo, jumpa lagi. Selamat pagi semuanya. Pak Kus menyapa pada kalian semua, para siswa kelas 9 yang sedang bersama Pak Kus belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ternyata teman-teman kita banyak. Nah, sekarang saya menyapa anak-anak yang berasal dari kota Ngawi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi juga anak-anak kelas 9 yang berada di kota Jember dan anak-anak yang di kota Surabaya sendiri. Kita dapat bertemu dalam pembelajaran kali ini. Pak Gus senang kita bisa bersama-sama belajar bersama untuk semakin mendalami ajaran agama kita, yaitu pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Baik anak-anak dan Bapak Ibu guru di Jember, di Ngawi, kita berjumpa lagi. Nah, kita bersama-sama belajar tentang pelajaran 3 pada hari ini. Beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Mari kita awali kegiatan ini, pembelajaran jarak jauh ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, Engkaulah Bapa yang penuh kasih sayang. Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami, segala suka dan duka hidup kami. Melalui agama yang kami pilih secara bebas, kami semakin menghayati iman kami, karena Yesus Putramu yang telah Kau utus untuk menebus kami dari dosa dan belenggu maut. Kau selamatkan kami, sehingga kami Kau angkat menjadi anak-anak-Mu. Yesus, kami bersyukur karena kami boleh berjumpa dan mengenal Engkau lebih dekat melalui iman yang Kau telah tanamkan di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua yang berkumpul bersama, belajar bersama, mendalami pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti pada hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami terbuka terhadap sabda-sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu bekerja di dalam hati dan mengubah hidup kami. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, itulah kita mengawali kegiatan kita dalam doa. Dan itulah juga salah satu ciri orang beriman, yaitu doa. Nah, nanti di dalam materi ini pula akan dijelaskan oleh Pak Kus tentang beriman, tanggapan orang yang telah diselamatkan oleh Allah. Nah, apa sih beriman itu? Kalau kita sudah menerima keselamatan, apa ungkapan kita, tanggapan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan hidup manusia? Anak-anak, kompetensi dasar kita sudah mulai masuk kompetensi 3.2, yaitu memahami praktek hidup beriman Kristiani dalam gereja Katolik. Kalau kemarin masih 3.1 tentang beragama, masih umum sifatnya. Nah, sekarang lebih khusus lagi tentang memahami praktek hidup beriman Kristiani dalam gereja Katolik. Nah, ini di slide ini Pak Gus tampilkan wajah gereja Katolik. Ini biasanya bentuk gereja-gereja seperti ini biasanya tinggalan atau bangunan Belanda dulu.
bentuk-bentuk gereja seperti ini. Ya, pembangunannya ya tahun-tahun 1300-an, 930-an gitu ya. Masih zaman-zaman itu. Ini namanya bisa gereja katedral, ya, gereja-gereja yang model-model bangunan Belanda dulu. Anak-anak, pada kesempatan ini kita mau mencapai apa dalam pembelajaran KD 3.2 ini? Kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian wahyu. Ternyata beriman itu tidak berdiri sendiri, ada awal mulanya, yaitu Allah yang mewahyukan. Nah, sekarang kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian wahyu. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri orang beriman. Yang ketiga, menjelaskan dasar kitab Yakobus terkait dengan beriman. Yang keempat, menjelaskan bahaya jika seseorang tidak beriman. Yang kelima, menjelaskan maksud dari iman yang benar. Yang keenam, menjelaskan wujud ungkapan iman. Nah, ada 6 hal ini yang menjadi fokus pembelajaran kita pada hari ini melalui pembelajaran jarak jauh. Nah, apa sih ciri orang beriman itu? Tadi dikatakan oleh Pak Gus, ciri orang beriman yaitu seseorang mampu menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari. Menghayati dan mewujudkan imannya dalam hidup sehari-hari berarti orang itu menghidupi ajaran agamanya dan melaksanakan ajaran agamanya. Tentu saja Gereja Katolik juga mempunyai ajaran agama. Sudahkah kita melaksanakan? Ini merupakan satu kesatuan antara penghayatan dan mewujudkan imannya. Jadi tidak cukup kita hanya sekedar tahu ajaran agama, tetapi tidak melakukannya. Tentunya bukan demikian, kan? Ya. Oke, lanjut. Ada ungkapan, nah, bagaimana orang kalau mencintai? Pasangan muda-mudi penuh dengan simbol-simbol kalau saling mencintai. Cinta, kesatuan kata-kata dengan perbuatan. Nah, di sini ada slide tentang pasangan muda-mudi. Lalu di sini yang kedua adalah Yesus yang menerima orang yang bertobat. Ya, yang ketiga Yesus disalib. Apa makna rangkaian dari gambar-gambar slide ini? Bahwa cinta itu diwujudkan dengan perbuatan. Perbuatan tidak sekedar yang baik-baik, yang indah-indah, tetapi pengorbanan. Sering kita berhenti, orang yang mencintai seolah-olah sesuatu yang indah-indah saja. Tidak demikian anak-anak. Hidup yang realistis, cinta adalah bersatunya kata-kata dan perbuatan, bahkan sampai pengorbanan. Coba kalian ingat hidup keluarga kalian, bagaimana orang tua mengasihimu? Pagi-pagi, bapak ibu, papa mamamu sudah bangun, menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Tidak usah ditanya lagi, mama cinta aku? Tidak. Mama, papamu sudah melakukan bapak ibumu untuk kesejahteraanmu.
Itu hal kecil saja. Ya. Jadi apa balasanmu, tanggapanmu ketika perbuatan-perbuatan yang kalian saksikan di dalam hidup berkeluarga kalian, di dalam keluarga kalian, kesaksian hidup orang tuamu, bukan hanya dengan kata-kata, tapi melakukannya dengan perbuatan. Bukan yang baik-baik saja perbuatan, tetapi bahkan sampai menuntut pengorbanan. Tetapi juga kadang-kadang kesaksian orang tua, kesaksian hidup orang tua tidak selalu seiring dengan ajaran cinta kasih. Bagaimana Pak Gus tadi pagi melihat berita ada seorang bayi ya dibuang oleh orang tuanya, tidak tahu alasannya apa. Tentu saja peristiwa ini sungguh menyedihkan. Apa yang menyebabkan, apa yang melatar belakangi sampai orang tua tega melakukan hal demikian? Nah, kita melihat seperti itu, kejadian-kejadian seperti itu, kita boleh introspeksi dan boleh bersyukur orang tuaku tidak demikian. Kita sebagai anak juga perlu mendoakan orang tua agar orang tua di dalam mengarungi hidup sehari-hari itu mendapat berkat dari Tuhan. Nah, doa anak-anak juga memberikan kekuatan bagi orang tua. Ya, sangat sedih juga Pak Kus jika anak-anak seusiamu ini ya berani sama orang tua, sulit dinasihati, bahkan cenderung ya tidak mau menolak ajakan orang tua yang baik. Nah, ini yang menyedihkan. Padahal hal itu dilakukan oleh orang tua untuk kepentingan dirimu, kebaikan dirimu. Kita lanjutkan tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Sejak dahulu kala, Allah berulang kali dan dalam berbagai peristiwa, Allah berbicara kepada nenek moyang. Nah, nenek moyang, leluhur-leluhur dulu, ya, berbicara melalui cara-cara Allah. Allah yang mewahyukan diri, menyatakan diri kepada manusia. Allah yang tidak kelihatan, yang penuh kelimpahan cinta kasih-Nya, menyapa manusia, berbicara dan berhubungan secara pribadi dengan manusia. Dengan perantaraan para nabi. Nah, ini dalam perjanjian lama. Tetapi gambaran-gambaran Allah dengan manusia itu belum jelas. Karena apa? Seperti di kelas 8 yang lalu, waktu kalian kelas 8, gambaran Allah itu digambarkan banyak paham. Paham kerajaan Allah. Allah sendiri digambarkan sebagai apa? Di Indonesia sendiri, ya, ada dulu keyakinan animisme dan dinamisme. Percaya pada kekuatan gaib, kepada benda-benda yang dianggap memiliki roh. Nah, itu. Sehingga cara berpikir manusia dari waktu ke waktu yang berkembang juga mempengaruhi hubungan antara Allah dengan manusia. Dalam perjanjian lama dulu, Nabi Yesaya sudah bernubuat, bahkan akan ada juru selamat yang lahir dari seorang perempuan. Ia dinamakan Immanuel. Jauh sebelum
Yesus lahir, nubuat Yesaya sudah berbicara tentang keselamatan. Akan ada juru selamat. Nah, anak-anak sekalian, zaman ini disebut zaman akhir atau akhir zaman. Allah berbicara dan menyapa manusia melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sabda yang menjadi manusia. Dalam Yesuslah Allah mengatakan segala-galanya dan tidak ada perkataan lain lagi. Ini tertera dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 65. Bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia, sabda yang menjelma menjadi manusia, sudah mengatakan segala-galanya. Jadi, dalam diri Yesuslah Allah menjelma menjadi manusia. Nah, melalui Yesuslah sesungguhnya kita sudah menyaksikan, melihat perbuatan-perbuatan Allah, karya-karya Allah yang ajaib. Kita ingat melalui slide di samping ini, Yesus menyembuhkan orang buta. Allah yang menyelamatkan manusia. Kalau dihubungkan dengan zaman sekarang, pertanyaan bagus. Apakah Yesus dibayar? Tidak. Lalu apa yang mendorong Yesus? Yesus terdorong oleh belas kasih untuk memberikan kesembuhan, memberikan harapan orang yang sakit, menderita, sehingga terbebas dari belenggu penderitaan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta. Sudahkah kita memahami bahwa Allah melalui Yesus berkarya? Allah yang tadi disebut tidak kelihatan, kini kelihatan. Dan Allah ada di tengah-tengah manusia, menyertai, mengerti, mengikuti peristiwa hidup manusia. Melalui Yesuslah Allah mengatakan segala-galanya dan tidak ada perkataan lain lagi. Ya, ingat-ingat ya. Di mana ini? Katekismus Gereja Katolik artikel 65. Juga ada lagi dalam Dei Verbum 2. Dalam kebaikan dan kebijaksanaannya, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Berkat rahasia itu, manusia dapat menghadap Bapa melalui Kristus. Sabda yang menjadi daging dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Allah yang penuh misteri, Allah yang penuh rahasia, yang sangat sulit dipahami oleh manusia. Allah yang maha tinggi, kini menjadi Allah yang dekat dalam Yesus. Siapa tidak kenal Yesus dari Nazaret? Orang-orang mengenal. Tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus Mesias, Sang Juru Selamat. Sabda yang menjadi daging dalam Roh Kudus dan ikut serta dalam kodrat ilahi. Ketika Yesus mewartakan, jika orang itu beriman dengan benar,
maka Yesus diterima. Tetapi para imam, ahli Taurat, menolak Yesus sebagai juru selamat. Apa itu pengertian iman? Allah yang telah berkehendak menyelamatkan manusia, menuntut jawaban dan tanggapan dari manusia yang akan diselamatkan. Jadi, ketika Allah menjelma menjadi manusia dan hidup di dalam kehidupan kita, peristiwa hidup kita, Allah juga meminta jawaban, tanggapan manusia. Jika kamu percaya, ya selamat. Tetapi jika tidak percaya, ya tidak selamat. Jadi dasar beriman, percaya bahwa Yesus, Putra Allah yang hidup, yang memberikan jaminan keselamatan. Maka pengertian iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah secara bebas terhadap segala kebenaran yang diwahyukan Allah dan menyerahkan diri seluruhnya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ya. Nanti dijelaskan Pak Gus. Apa itu yang lain? Apa itu pengertian iman? Iman adalah ikatan pribadi manusia dengan Allah secara bebas. Apa artinya secara bebas? Tidak ada paksaan. Jadi kamu mau percaya, tidak percaya, bebas. Kalau Pak Kus sejak bayi dibaptis, saya percaya. Iman saya sejak masa kecil, remaja, dewasa, sekarang sudah menjadi orang tua, imannya saya pelihara. Pak Kus pelihara. Nah, nanti ada bagaimana perjalanan hidup Pak Kus yang mengimani Yesus. Ada 3 ungkapan bagaimana mewujudkan iman kepada Yesus. Melalui cara 1, 2, 3. Nanti ya. Nah, ini secara bebas, jadi tidak ada paksaan. Siapa yang dibaptis sejak bayi? Sama dengan Pak Gus. Ada juga yang dibaptis waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, waktu sudah dewasa, bahkan dibaptis menjelang perkawinan juga ada. Bahkan setelah perkawinan, kalau perkawinannya campur, juga ada. Karena apa? Kenapa tidak dipaksa? Memang tidak boleh. Harus bebas. Pilihan bebas untuk menerima Allah yang telah mewahyukan dalam dirinya. Dan orang tersebut percaya bahwa Yesuslah juru selamat. Nah, Pak Kus sejak kecil, memang sejak bayi sudah dibaptis. Dan Pak Kus merawat imannya sejak kecil. Tentu saja tidak sendiri. Dulu orang tuanya juga mendampingi, ya, mengarahkan, membimbing secara rohani. Sehingga apa? Sampai dewasa pun, sampai Pak Kus jadi orang tua pun juga tidak goyah. Tetap imannya pada Yesus. Nah, ini satu usaha perjuangan kita mengikuti Yesus. Dan bukan hanya agama dan berimannya yang tetap, tetapi dari hari ke hari kita mencoba hidup yang lebih baik menurut ajaran Tuhan Yesus sendiri. Ya, dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Cinta adalah kesatuan kata-kata dan perbuatan, bahkan penderitaan. Ya. Kita masuk pada makna hidup beriman, ya, makna hidup beriman.
Ada di dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 150. Kalau Pak Kus tanya, apa kepanjangan dari KGK? Katekismus Gereja Katolik. Kita ulangi. Apa kepanjangan KGK? Katekismus Gereja Katolik. Makna hidup beriman berada atau dalam Katekismus Gereja Katolik artikel berapa? Artikel 150. Ya, pintar. Sudah. Makna hidup beriman itu ada 4. Yang pertama, beriman tidak hanya sekedar tahu dan percaya. Ya, itu melainkan berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Ya, beriman tidak hanya sekedar tahu. Oh ya, tahu aku membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Lalu, apakah dengan tanda salib yang kita doakan tadi, kita percaya dan berani melakukan apa yang dipercayai? Yang lain, ajaran yang lain, bertobat. Tentang bertobat, tentu saja kalau orang Katolik mesti tahu apa itu sakramen tobat. Sakramen tobat adalah sakramen di mana Allah hadir menyelamatkan manusia, mengampuni dosa manusia. Tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia yang berdosa, berdamainya Allah dan manusia, rekonsiliasi. Setelah mendapatkan pengampunan dari Allah melalui imam, ya, maka kita juga melakukan pola hidup yang baru, yang baik, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Ya, tidak sekedar tahu, oh bahwa itu kemarin tidak baik, oh itu kemarin salah. Tetapi kita mengulangi lagi. Nah, kita berani untuk melakukan yang baik tadi. Yang kedua, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Nah, kalian ingat ya, waktu pelajaran 1, Pak Kus di situ menunjukkan gambar Mbah Dukun. Nah, di pelajaran 1, di situ ada cara-cara manusia yang salah, yang sesat. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, Yesuslah yang mestinya menjadi tempat kita berdoa, menjadi tempat kita memohon, dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Tidak menggunakan cara-cara yang salah. Nah itu, percaya kepada Allah. Ya, kalau kepingin berhasil, bukan dengan cara-cara seperti itu. Itu cara-cara yang menghalalkan segala cara, yang bisa menyesatkan hidup kita sendiri. Ya. Yang ketiga, penyerahan diri secara total kepada Allah yang memberikan yang terbaik bagi hidupnya. Nah ini maksudnya Pak Gus tadi. Seperti di gereja Katolik tadi kan ada sakramen tobat. Setelah kita bertobat, tentu saja kita juga ingin menggunakan hidup ini dengan cara-cara yang lebih baik. Berubah. Dan untuk itulah kita dipanggil untuk bertobat. Allah tidak mencari yang baik-baik saja, tetapi lebih-lebih Allah mencari domba yang hilang.
Ya, domba yang hilang dicari oleh Allah. Lalu yang baik, yang baik kan sudah betul, tinggal tetap mempunyai sikap yang rendah hati. Kadang-kadang godaan orang yang sudah baik merasa sombong. Nah, ini yang diingatkan Yesus, kalau kita menjadi sombong, nanti seperti ya ahli Taurat, orang Farisi, ya memandang rendah orang lain yang berdosa dan menganggap diri suci. Nah, ya, ini yang diharapkan Allah. Tetap kita harus mempunyai sikap rendah hati. Yang keempat, sikap penyerahan diri secara total tanpa keraguan atau memaksakan kehendak sendiri kepada Allah. Jelas, kalau kita beriman kepada Yesus, ya kita percaya akan kuasanya, akan rencananya. Jangan doa-doa kita itu seperti doa yang menyuruh Allah, memerintah Allah. Setiap keinginan kita dikabulkan. Tentu saja kita menganggap Allah itu apa? Kalau doa kita belum dikabulkan, kita perlu introspeksi. Jangan-jangan kita hanya berdoa tetapi tidak berbuat. Ya kan? Usahanya ya kurang. Aku begini kok sih gagal. Ya harus ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi kok gagal. Harus kreatif. Ya kan? Mohon rahmat kreatif supaya kita berhasil. Kalau gagal, ya mungkin panggilanmu bukan di situ. Pasti kalau Pak Kus dalam menghayati perjalanan hidupnya juga diolah. Bila gagal, diolah. Kenapa kok gagal? Kalau begitu aku harus lebih baik lagi. Harus lebih kreatif lagi. Nah, itu yang disukai Allah. Jadi tidak putus asa, tidak ngelukru, tidak pesimis. Nah, itu nanti dijelaskan oleh Pak Gus juga ada. Ya. Nah, yuk kita belajar dari kitab Yakobus yang terkait dengan beriman. Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Nanti kalian baca sendiri ya, secara pribadi. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena seperti tadi digambarkan Pak Kus, yaitu tidak ada kesatuan antara kata dan perbuatan, tidak ketemu. Maka ada ungkapan NATU, not action, talk only. Iya, ada singkatan, tapi kelihatannya sederhana, tapi bermakna. Hanya omong aja, tapi tidak pernah berbuat, melakukan. Seandainya melakukan, terpaksa dengan menggerutu, tidak tulus. Beda dengan orang yang tulus. Jika melakukan sesuatu, itu dengan gembira, tidak cemberut, tidak dalam hatinya marah, tidak terpaksa. Nah ya, ternyata kalau kita juga kalian cinta sama orang tua,
juga demikian. Pasti suatu saat orang tua juga butuh bantuan kalian. Pertanyaannya, apakah kamu mencintai orang tua? Pasti jawabannya, mencintai, Pak. Mana ada anak tidak mencintai orang tua? Pertanyaan Pak Kus, apa yang sudah kamu lakukan untuk orang tuamu? Nah, itu pertanyaan. Kalau kamu sudah melakukan juga membuat hati orang tuamu senang, ya kan? Itu kamu ada satu kesatuan kata dan perbuatan. Ini sejalan. Itulah yang dimaksud Santo Yakobus dalam kitabnya yang kita baca ini. Kata-katamu tidak berarti kalau hanya omong doang. Not action, talk only. Nah, apalagi udah tidak membantu malah buat orang tua marah, kecewa, sedih. Wah ya, jangan ya anak-anak. Di mana saja kalian berada setelah belajar ini harus berubah. Oke. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu. Imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kadang-kadang kita terjebak, orang yang berkata-kata baik, seolah-olah juga sudah berbuat, padahal belum tentu. Tadi not action, talk only, ngomong tok. Orang Surabaya ngomong tok itu. Nah, tidak demikian. Tetapi perbuatan-perbuatan yang baik yang kalian lakukan itu menunjukkan imanmu. Tentu saja bukan motivasinya pamrih ya. Aku memberikan ini, aku melakukan ini untuk mendapatkan ini. Dalam hatinya seperti itu, bukan seperti itu juga. Jika demikian, kamu tidak tulus, pamrih. Aku tak ngapi guruku, supaya nilaiku ditambah. Nah, itu kan, ya, kadang-kadang temanmu tahu dan mengolok-olok. Tuh, caper, cari perhatian. Beda kamu, jika memang tulus membantu. Tidak ada pamrih. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Kalau begitu aja maksudnya itu ya podo ae. Setan pun ya percaya. Ada Allah. Ya kan? Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Nah, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Iskak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Nah, kata dan perbuatan itu satu, itu menjadi sempurna. Nah, bagi kalian yang pasangan muda-mudi yang sudah mungkin jatuh cinta, coba kamu ngomong dok, gombal aja. Ya, biasanya cinta gombal ya. Ya, bisa dilihat ya tidak ada perbuatan-perbuatan yang ditunjukkan untuk menyatakan cintanya. Hanya ngomong dok untuk kepentingan diri sendiri, tapi perbuatannya tidak ada. Padahal cinta itu pengorbanan, bukan omong doang. Sehingga apa yang kamu katakan, yang kamu kerjakan, itu menjadi satu, dan itu yang disebut sempurna. Sempurna bukan berarti, wah pasanganku cantik, ganteng, keren, sugih, kaya, pinter. Bukan itu yang disebut sempurna itu di mata Allah. Satu kesatuan antara kata dan perbuatan.
itu sempurna. Tapi cara pandang manusia yang sempurna itu, wow, yang sak level, ya, dokter dengan dokter sak level, ya kan? Bukan itu. Orang kaya, pasangannya orang kaya, hebat, ya, sempurna. Yang pinter ketemu pinter kalau kerja kelompok. Nah, yang tidak pinter ngumpul. Wah, ya bukan begitu. Rencana Allah itu. Itu dalam cara pandang Allah ya gak sempurna seperti itu. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Nah ini ya, Abraham disebut sahabat Allah. Nanti kalau ada ulangan keluar, siapa Allah? Abraham di mata Allah. Abraham disebut Allah apa? Sahabat Allah. Nah, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena imannya. Nah ini maksudnya bukan iman itu tidak penting, tetapi kalau memahami iman dengan cara yang salah, hasilnya juga salah. Iman bukan hanya percaya tanpa perbuatan, bukan. Percaya dan meyakini dan berani melakukan apa yang dipercayai. Ingat tadi ya, pengertian iman. Iman itu percaya, meyakini, dan berani melakukan apa yang dipercayai. Dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Itu iman. Nah, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Loh, ini kok ada kata pelacur kok dibenarkan? Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, coba orang mati itu ada tubuhnya, tapi rohnya sudah tidak ada, terpisah tubuh dan roh. Ya kan, dia sudah, orang bilang almarhum, dia sudah tidak hidup lagi, sudah mati. Tadi dikatakan ada pelacur. Pelacur bukan profesi yang baik, betul. Tetapi Yesus sekali lagi tidak melihat hanya pada apa yang nampak di depan mata. Tetapi justru ketulusan hati si wanita yang disebut sebagai pelacur tadi begitu menyesal di hadapan Allah dan bertobat. Dan sikap tobat ini membutuhkan kerendahan hati. Banyak orang zaman sekarang yang tidak menyadari kalau dirinya salah, merasa diri paling benar. Sehingga dalam relasi dengan sesama juga sering konflik karena masing-masing egonya ya, tidak ada yang rendah hati. Oke. Iman yang benar bagaimana? Iman yang benar menghantar orang pada pemahaman yang benar bahwa Allah berkehendak menyelamatkan manusia. Ini iman yang benar. Jadi kalau ada penderitaan, jangan memvonis Allah bagaimana ini? Kok tidak menyelamatkan? Katanya menyelamatkan. Sudut pandangmu yang keliru. Hal ini dilakukan dengan cara Allah mewahyukan dirinya dalam diri Yesus putranya. Pewahyuan ini ditanggapi manusia dengan iman, yaitu penyerahan total diri manusia kepada Allah. Nah, kita pun dengan dibaptis, kita menyerahkan diri hidup kita kepada Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya kan?
kita mendapat warisan surga. Ya, tetapi terus jangan enak-enak, lalu tidak mengembangkan imannya. Ya, tadi kembali, iman tanpa perbuatan mati. Selama kita hidup ya harus berusaha mengembangkan diri setiap hari. Dan belajar terus, belajar rendah hati, belajar jujur, belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar memberi. Nah, ini yang Pak Kus tadi katakan. Wujud ungkapan iman itu ada 3. Doa, bagus. Tidak cukup hanya doa. Memuji Allah, puji-pujian, bagus. Tapi juga perbuatan baik. Ya kan? Perbuatan baik. Di slide-slide Pak Kus terdahulu, Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus juga membuat mujizat, mengubah air menjadi anggur. Nah, di gambar ini, perbuatan baik itu tidak hanya dengan manusia, dengan alam ciptaan itu juga perbuatan baik. Itu yang dikehendaki Allah. Itu adalah bagian dari tugas manusia sebagai citra Allah. Ya, dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 ada itu perintahnya. Ya. Ini pelajaran kelas 7, aku citra Allah yang unik. Lalu yang kedua adalah apa? Tugasku sebagai citra Allah. Ya, sekali lagi, kalau kita mengungkapkan iman kita, tidak cukup hanya berdoa. Tidak cukup hanya menyanyi, memuji Allah. Tidak. Juga perbuatan baik. Nah, bahaya jika hidup tanpa iman. Gelisah. Pak, saya masih punya gelisah. Nah, itu. Hati-hati. Kalau kalian tidak mengkaitkan hidupmu dengan imanmu, kamu tidak akan hidup tenang, gelisah, khawatir. Pak, saya khawatir nilai saya jelek. Loh ya, kalau kamu tidak belajar ya, mesti ulanganmu elek. Lalu bagaimana Pak? Ora et labora. Apa? Berdoa dan bekerja. Tidak cukup, pengen nilai baik, doa terus. Tidak cukup, ya belajar. Tidak bisa Pak, bisa. Tidak bisa Pak saya kalau pelajaran matematika, bahasa Inggris, IPA, bisa. Coba kamu doa dulu sebelum belajar. Minta rahmat kepada Tuhan. Kalau tidak tahu, doalah agar ada temanmu yang mau membantu. Doa dulu kepada Tuhan. Nanti kan ada yang membantumu. Kamu tidak sendirian. Kalau sudah gelisah, khawatir, takut, ya pesimis akhirnya orang. Tidak punya harapan, pesimis. Wah, paling aku gagal lagi. Gagal lagi. Orang gagal ketemu gagal. Waduh, kumpulan orang gagal. Ya, curhatnya tentang kegagalan. Lah ini bahaya. Jika kumpulan orang hidup tanpa iman, tanpa harapan, akhirnya mencari jalan pintas. Ingin dapat nilai baik dari bocoran soal. Ingin dapat nilai baik dengan cara membeli soal. Ya, toh? Nah, itu tidak boleh ya, anak-anak. Nah, orang beriman adalah pelaku firman. Kalau kita menyatakan diri orang beriman, saya adalah orang yang beriman, maka di dalam diri kita, kalian, saya, itu harus ada usaha bahwa saya harus melakukan firman Allah. Kalau saya dan kita, kalian percaya kepada Allah, Yesus, maka Yesus mengajarkan kasih. Tidak hanya omong, perbuatan. Doa dan mencintai alam. Siapa di rumahnya punya taman kecil di rumahnya,
Siapa yang secara teratur menyiram tanamannya. Nah, itu sudah mengamalkan ungkapan iman yang benar, perbuatan baik. Siapa yang di rumah punya binatang piaraan, kamu sayangin enggak? Diberi makan, dimandikan, ya. Tapi kalau hanya memelihara tanpa dirawat, ya bagaimana? Ya mati. Ya kan? Dan ingat, tugas manusia sebagai citra Allah tidak terjadi. Seolah-olah kamu tidak punya tugas, dan itu tugasnya bapakmu ay, ibumu ay. Ya, ingat, itu secara pribadi kalian mempunyai tugas dari Allah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Artinya apa? Semua sudah diserahkan kepada manusia, dikelola dengan baik. Nah ya, itu selalu diingatkan oleh Pak Gus. Dan yang sudah melakukan berarti ayo terus, ditingkatkan terus. Kalian bukan ditugasi orang tua loh ya. Itu tugas dari Allah sendiri. Jangan sampai kamu merasa, aku kok disuruh terus ya. Kok aku ayo. Di kelas kan ada piket ya. Kadang Pak Gus melihat yang piket hanya orang-orang tertentu, yang lain males. Nah ini, dia tidak tahu, dia tidak memahami ajaran agamanya dengan benar, sehingga tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, termasuk bagaimana bersikap dengan orang tua yang baik. Tidak tahu. Maka kalau Pak Gus sebagai orang tua dan mungkin juga orang tuamu, ya Tuhan ampunilah. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, ya. Kalau sudah diingatkan tidak mau, bagaimana ini? Mau berkembang baik. Kita melihat nasihat Santo Yakobus yang lain. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, ada orang-orang tertentu, teman-teman kita yang sumbu pendek. Sumbu pendek itu artinya apa? Kayak mercon. Sedikit-sedikit, serudor, dor, mercon. Jadinya selalu mudah tersinggung, sulit mengampuni. Nah ini Santo Yakobus mengajarkan. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar lebih banyak, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, bagaimana kita melakukannya? Ya kita coba dari diri sendiri. Jangan minta orang lain berubah, lalu saya tidak berubah. Dari diri sendiri. Ingat ini, kalau kita sumbu pendek seperti mercon tadi, ingat, oh iya, aku harus mendengarkan nasihat Santo Yakobus ini. Ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau sudah marah kadang-kadang merendahkan orang lain. Ya kan? Dengan kata-kata, dengan perbuatan, merendahkan orang lain. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Maksudnya apa? Katanya orang beriman, tapi tidak sebagai pelaku firman. Not action, talk only. N-A-T-O. NATO. Not action, talk only. Ya. Menipu kamu diri sendiri seperti orang Farisi. Nah, anak-anak, jika kalian nanti dalam menjawab pertanyaan ini masih kesulitan, kalian kan bisa putar ulang lagi videonya, dengarkan pelan-pelan. Ya. Nah, ini ada beberapa penugasan dari Pak Gus untuk ngecek kamu tadi mendengarkan dengan benar atau tidak.
Yang pertama, jelaskan pengertian wahyu. Yang kedua, jelaskan ciri orang beriman. Yang ketiga, jelaskan dasar kitab Yakobus terkait dengan beriman. 4. Jelaskan bahaya jika seseorang tidak beriman atau hidup tanpa iman tadi. 5. Jelaskan maksud dari iman yang benar. Jelaskan wujud ungkapan iman. Nah, anak-anak, kelas 9 di mana saja kalian berada, baik yang di Surabaya, di Ngawi, di Jember, ya, di Probolinggo. Semoga kalian juga bisa mengikuti pembelajaran ini. Kalau kalian masih kesulitan, diulang lagi. Bagi hari ini yang tidak masuk, asal kalian tahu linknya, belajar aja, ya, tinggal buka linknya. Jadi tidak ada yang terlambat. Kalian masih bisa mengikuti materi pembelajaran jarak jauh ini dengan lengkap sama dengan temanmu yang lain. Baik, itu memang tujuan Pak Gus membuat video pembelajaran ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran agama hari ini. Ya, semoga dari hari ke hari kita bertumbuh iman kita. Dan jangan lupa, setelah pembelajaran hari ini, tulislah refleksi. Kalian bisa saling belajar ya, yang di Surabaya, yang di Jember, yang di Ngawi, ya, Probolinggo. Juga lihat cara-cara teman-temanmu jika menuliskan di kolom komentar. Di situ mereka belajar dan menuliskan refleksinya di kolom komentar. Coba saja. Pak, saya dari Jember, boleh. Pak, saya dari Ngawi, boleh ikut tulis. Belajar dari teman-temanmu yang lain. Ya, setelah saya mempelajari materi yang berjudul Beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah, saya semakin menyadari bahwa Allah ... Maka saya menanggapi dengan cara ... Nah, itu masing-masing disapa Allah secara pribadi. Dan kalian boleh belajar ya, lihat di kolom komentar itu. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami telah mempelajari apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang beriman, yaitu menyatukan, melaksanakan apa yang kami katakan dengan perbuatan-perbuatan kami. Dan jika kami mengalami masalah, kami menyerahkan secara utuh kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami seutuhnya kepadamu. Karena Engkaulah jaminan hidup kami, ya Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamat kami. Kami menyadari di tengah-tengah kehidupan ini banyak godaan. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, membimbing hidup kami, mengarahkan hidup kami, sehingga kami selalu berada di jalan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Guru, orang tua kami, dan teman-teman kami. Semoga mereka senantiasa Kau berikan kesehatan dan keselamatan. Dan berilah orang tua kami, Bapak Ibu Guru, rezeki yang cukup untuk kebutuhan hidup mereka masing-masing. Akhirnya ya Tuhan, kami persembahkan segala usaha dan rencana kami. Kiranya Engkau memberikan keselamatan dan berkat-Mu pada hari ini. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.